Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Rizwan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, tumben-tumbenan Pak Yusuf Kalla itu bersuara agak lantang terkait dengan sikap Pak Jokowi yang diingatkan oleh Pak Yusuf Kalla agar meniru Bu Megawati dan Pak SBY ketika berhadapan atau ketika mendekati suasana pemilu dan pilpres gitu. Sebagai seorang pejabat kunci, kepala pemerintahan dan kepala negara yang memegang kewenangan di banyak instrumen pemerintahan dan kewenangan kekuasaannya begitu luas, maka keterlibatan seorang presiden di dalam kontestasi demokrasi ya dikhawatirkan atau dianggap ya berbahaya untuk kematangan demokrasi sendiri karena keberpihakan kepada pihak yang disukai dan sikap politik yang ditunjukkan kepada pihak yang tidak dikehendaki dan tidak disukai itu akan menodai prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Nah, kurang lebih mungkin yang disampaikan Pak Yusuf Kalla itu seperti itu. Terlebih ketika Pak Jokowi mungkin dianggap terlalu ikut dalam mengatur, mempersiapkan atau mengkondisikan atau mungkin memerintah kepada parpol di koalisi pemerintahan dalam hal koalisi. Tapi itu kan dugaan-dugaan saja. Tapi faktanya memang Pak Jokowi terlibat amat sangat aktif, tidak hanya mengendorse ya mendukung beberapa figur, ya 2 figur setidaknya di dalam konteks pilpres sambil menafikan figur yang lain yang juga cukup kuat untuk bisa memenangkan pilpres mendatang gitu. Jadi terlihat amat sangat telanjang Pak Jokowi berkali-kali hanya mengendorse Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto serta mengucilkan atau mengecilkan ya capres Anies Rashid Baswedan yang juga terlihat mendapatkan dukungan yang sangat solid, kuat dan luas. Nah, Pak Yusuf Kalla akhirnya pada tanggal 6 bulan Mei 2023 kemarin ya tidak lama setelah pertemuan di istana dan pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu di Kompas memberitakan ya dengan judul Yusuf Kalla jadi minta Jokowi contoh Megawati dan SBY. Yusuf Kalla .2 tak jauh terlibat politik saat jabatan akan berakhir gitu. Nah, apa isi beritanya? Ya kita coba baca. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Pak Yusuf Kalla meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terlalu ikut campur dalam perpolitikan tanah air saat ini. Ia menyarankan agar Jokowi meniru sikap Presiden ke-5 dan ke-6 Republik Indonesia, Bu Megawati, Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden seharusnya seperti Ibu Mega SBY, itu ketika jabatan akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratislah, kata Yusuf Kalla di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu disampaikannya menanggapi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tak diundang dalam pertemuan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka. Yusuf Kalla lantas menduga pertemuan itu tak hanya membahas soal berbagai program pembangunan, karena pertemuan ini di istana membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Kalau tidak berarti ada pembicaraan politik, kata Yusuf
Yusuf Kala melanjutkan gitu. Jadi itu agak lumayan lugas tuh Pak Yusuf Kala. Nah, sebelumnya ya Nasdem sendiri melalui salah satu ketuanya yaitu Mas Sugeng Suparwoto itu juga menyampaikan di detik.com pada tanggal yang sama ya, Nasdem ungkap Paloh dan Luhut sepakat minta Jokowi tak cawe-cawe capres. Nah, Mas Sugeng ini konon katanya ketika Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu bertemu, ia ada di dekat situ atau di sekitar situ sehingga mungkin mengetahui ya. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan isi pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sugeng mengatakan dalam pertemuan itu Surya Paloh dan Luhut sepakat agar tak ada ikut campur urusan bakal capres. Hal itu diungkapkan Sugeng usai pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat KPP Jalan Brawijaya. Sugeng mengatakan Paloh dan Luhut sepakat untuk tidak membiarkan cawe-cawe terkait bakal capres. Dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semua adalah untuk bersatu, karena itu clear bahwa kalau selama ini memang dibaca karena manifest ya sifatnya bahwa sudah ada koalisi ini itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya, itu adalah fakta sosial politik, ujar Sugeng. Tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini juga mengancam, artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu ya. Jadi tadi saling mengingatkan, mohon maaf kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu itu seyogianya dihapuskan. Sugeng menuturkan Paloh dan Luhut pun sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Dia berkata keduanya ingin menciptakan pemilu 2024 yang kondusif ya. Setidaknya tadi yang disepakati bersama bahwa masing-masing menghormati keputusan politik, termasuk mohon maaf kita sebut dalam hal ini Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, dalam hal ini Nasdem, dalam konteks kontestasi sekaligus menyangkut Pak Anies gitu ya. Itu kira-kira apa suasana ya kebatinan Pak Yusuf Kala juga Mas Sugeng yang mengetahui dan menghadiri pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh. Jadi memang ada situasi, ada kehendak, dan Pak Yusuf Kala dan Mas Sugeng itu sebenarnya mewakili perasaan ya mayoritas masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat luas ya di dalam hatinya itu mengajukan proposal atau berkeinginan agar kiranya Pak Jokowi itu kembali menjadi Jokowi yang negarawan ya, bukan Jokowi yang murni sebagai politisi yang memikirkan agenda-agenda politik dirinya, keluarganya maupun rombongan politiknya ya. Jadi masyarakat ingin dan merasa rindu kepada sosok para pemimpin yang juga bisa menjaga perasaan masyarakat, menjaga demokrasi, menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sudah kita sepakati, sehingga apabila seorang presiden yang sedang menjabat dengan segala sumber daya yang dimiliki, dengan segala instrumen ya pemerintah yang dimiliki, misalkan punya BIN, punya Polri, punya Kejaksaan Agung, mahkamah ya kan. Nah itu semua dicatat oleh masyarakat, sehingga apabila Pak Jokowi bersikap politik yang amat sangat
praktis ya, yang mengedepankan kepentingan dirinya, keluarganya, dan rombongan politiknya, dikhawatirkan itu dinamikanya menjadi amat sangat liar, karena pasti akan ada ya perlawanan politik yang boleh jadi itu tidak baik di dalam demokrasi kita. Nah, oleh karenanya ya reminder atau peringatan atau saran atau masukan atau kritik apapun bahasanya yang disampaikan oleh Jusuf Kalla maupun oleh Mas Sugeng Suparwoto yang menghadiri pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut itu, dan itu juga diamini ya, keinginan itu diamini oleh begitu banyak pengamat juga masyarakat, sehingga ketika Pak Jokowi bersikap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menjaga stabilitas politik, menjaga dan mengawal demokrasi agar semakin matang, memberikan kesempatan kepada semua kelompok yang sudah membangun koalisi ya masing-masing, menjaga agar pilihan-pilihan politik itu tersalurkan dengan baik, agar masyarakat yang mengadakan acara, berserikat, berpihak kepada salah satu figur, misalkan dengan bebas merdeka, nah itu dijaga agar suasananya kondusif, masyarakat dipandu agar ketika ia berpihak dan memperjuangkan figurnya itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Nah, kalau misalkan statement-statement Pak Jokowi itu mengarah kepada Jokowi yang negarawan, ya, yang berada di atas semua kelompok politik yang akan bertarung, saya kira suasananya akan menjadi lebih kondusif gitu. Tapi kalau misalkan Pak Jokowinya tidak bisa diingatkan, terus melanjutkan sikap-sikap yang teramat telanjang, dia hanya suka kepada Ganjar Prabowo, tapi tidak suka terhadap Anies Rashid Baswedan, ia hanya suka kepada koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo, tapi kemudian mengucilkan, mengasingkan koalisi yang mengusung Anies Rashid Baswedan. Nah, itu adalah satu sikap yang bukan negarawan. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Izwan Channel. Terima kasih.